menjadi pelayan masyarakat dengan berdedikasi dalam tugasnya sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tak membuatnya stuck di situ saja. Sosok pemimpin yang patut diteladani dalam inovasi-inovasi yang diciptakan. Inilah dia, Dr. Haji Imam Tobroni, SAGMM. Oke. Bapak Dr. Haji Imam Tobroni SAGMM ya Pak ya? Iya betul Mbak. Oke, kita hari ini ketemu ya Pak, kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Imam ya. Karena sepertinya Pak Imam ini sebagai sosok atau tokoh yang mungkin banyak memotivasi nih Pak ya, dan perlu pemirsa Bat TV tahu juga gitu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya? Ya Mbak Aida. Nah, sebelumnya mungkin kalau dari Pak Imam, boleh Pak diceritakan profil dari Pak Imam itu seperti apa? Mungkin dari keluarga atau mungkin profesi sebelum ini seperti itu Pak? Oh gitu, makasih Mbak. Saya ini lahir di Cilacap. Kemudian saya punya anak 5, istri 1. Itu dari 1 istri lahirlah 5 anak saya. Dan 5 ini 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dari keluarga saya dilahirkan dari keluarga biasa-biasa yang karena orang tua saya itu seorang guru agama dan ibu saya adalah seorang guru di sekolah dasar. Dan ayah saya sudah almarhum, sudah wafat, dan kini tinggal ibu saya berumur 80 tahun. Dan profesi istri saya adalah seorang guru. Anak-anak saya ada yang sedang kuliah S2 di UGM, yang kedua S2 di UIN Zaizhu, yang ketiga S1 di UIN Zaizhu Purwokerto, yang keempat masih sedang akan kuliah, yang kelima ini masuk di Pondok Pesantren Karapiak Yogyakarta. Ini anak saya 5 orang. Dan saya sudah melakukan aktivitas kedinasan di Kementerian Agama sejak tahun 1993. Saya pertama berkarir adalah sebagai staf TU di MTS Negeri Majenang, Kabupaten Cilacap. Kemudian saya beralih profesi menjadi seorang guru di madrasah itu tahun 96. Kemudian tahun 2001 saya berpindah profesi menjadi guru di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren di Al-Ihya Ulumuddin Cilacap juga. Kemudian setelah itu saya dipromosikan menjadi pejabat penyelenggara zakat wakaf di Cilacap sampai saya menduduki Kasih Pendidikan Madrasah, kemudian Kasubag TU di Cilacap. Kemudian 2014 saya bertugas dipromosikan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Sampai 2017 saya pindah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Setelah itu menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap 2019 sampai 2023. 2023 saya kemudian menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sampai dengan sekarang. Itulah jalan hidup saya melalui tugas dinas di Kementerian Agama. Oke Pak, ini luar biasa sekali ya Pak, berarti sudah berkecimpung di Kementerian Agama ini sudah dari lama termasuknya ya Pak? Udah lama, udah puluhan tahun ini. Iya. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, supaya pemirsa di rumah juga boleh tahu juga ya terkait Kementerian Agama ini sebenarnya kalau untuk perannya di masyarakat itu kan kita tahu seperti pembinaan, monitoring, pendampingan dan sosialisasi nih Pak. Nah itu seperti apa Pak? Kementerian Agama punya tugas pokok dan fungsi yang sangat besar dan banyak. Bahkan orang menyebutnya dari lahir sampai mati itu diurusi oleh Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan bimbingan keagamaan bagi masyarakat kita, agar masyarakat kita memiliki pemahaman dan pengamalan keagamaan yang baik, ketaatan keagamaan yang baik. Kemudian juga kita meningkat pelaksanaan kegiatan kerukunan antar umat beragama atau yang disebut dengan KUB, kerukunan umat beragama. Kita juga melaksanakan atau penyelenggaraan
kegiatan pendidikan Islam yang terdiri dari pendidikan di madrasah dari Rotul Atfal sampai dengan madrasah aliyah. Juga pendidikan non formal keagamaan, ada pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran. Kita juga melaksanakan bimbingan penyelenggaraan zakat dan wakaf, di mana ini menjadi tugas pokok fungsi yang sangat urgen kepada masyarakat kita yang punya tanah-tanah untuk diwakafkan, sertifikasi wakafkan, maka Kementerian Agama hadir untuk memberikan bimbingan terhadap itu, termasuk di dalamnya adalah mendorong zakat yang ada di setiap kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Pekalongan ini, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat ini semakin tinggi. Ini adalah peran-peran kita. Di samping itu juga kita punya peran yang tidak kalah pentingnya, yakni penyelenggaraan pencatatan pernikahan bagi masyarakat kita yang akan melaksanakan perkawinan di kantor-kantor urusan agama. Tak terkecuali juga melaksanakan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin kita atau disebut dengan binwin, baik secara mandiri maupun melalui kantor Kementerian Agama. Mulai dari anak mudanya, ada bimbingan remaja usia sekolah, BRUS, atau bimbingan pernikahan bagi calon pengantin, dan juga bimbingan pasca pengantin, agar ketahanan keluarga ini semakin kuat dan kokoh, di mana keluarga ini menjadi penting artinya karena ada makalah al-usratu imadul bilad, bahwa keluarga ini menjadi tiangnya negara. Kalau keluarganya baik, masyarakatnya baik, masyarakat baiknya negaranya baik. Begitu sebaliknya, kalau keluarganya runtuh atau kurang baik, maka masyarakatnya juga kurang baik, begitu juga negaranya. Jadi arti pentingnya keluarga begitu, dan ini peran-peran itu ada di Kementerian Agama, termasuk juga penyelenggaraan pelaksanaan haji di Kementerian Agama. Jadi kita juga bagaimana masyarakat kita ini selain memiliki kesadaran untuk melaksanakan ibadah haji, juga kita lakukan bimbingan melalui manasik haji, sekaligus saat pemberangkatannya kita yang juga ikut bertanggung jawab untuk mengantarkan jemaah haji itu. Saya kira itu, Mbak. Mendapat amanat untuk menjadi ketua, dimanfaatkannya dengan optimal. Program-program penunjang terus ditingkatkan, karya terus diciptakan, ketauhidan terus diajarkan, bimbingan dan pendampingan terus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puji Astuti, penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Kajen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Seperti itu, Bu. Oke, kalau misalnya kita boleh tahu nih, Bu, menurut pandangan Bu Indah selaku yang aktif di sini juga gitu ya, pandangan Ibu terkait Pak Imam itu seperti apa, Bu? Ya, jadi menurut kami Bapak Imam itu termasuk sosok pemimpin yang bijaksana, adil terhadap seluruh pegawainya, tidak membeda-bedakan baik itu yang PNS, P3K maupun yang non-PNS. Bahkan beliau juga memiliki visi misi yang visioner terhadap program-program di Kementerian Agama. Jadi Bapak Imam itu menurut kami beliau aktif dalam segala bidang, sehingga kami sebagai pegawai sangat senang dan ikut merasa bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang perlu dan patut kita teladani. Selain itu beliau juga kreatif menciptakan berbagai inovasi yang mana sebelumnya belum ada. Bahkan beliau juga rajin menciptakan lagu-lagu yang notabene adalah visi misi dari Kementerian Agama. Selain itu, Bapak Imam juga beliau sangat bijaksana dan
memiliki program-program yang mana adalah tujuannya untuk menunjang kemajuan dari Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Pekalongan. Nah, dari beberapa lagu yang beliau ciptakan, kami sebagai pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sangat apresiasi dengan lagu tersebut. Masyarakat jadi lebih mudah dalam memahami terkait dengan program-program Kemenak. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai bidang yang mana selalu memberikan motivasi kepada kami sehingga kami lebih semangat, kami lebih aktif dalam menjadi pelayan bagi umat di masyarakat. Nah, jadi tentu kami sangat merasa bangga dan bahagia memiliki sosok pemimpin seperti Bapak Imam, dan semoga Bapak Imam semakin jaya, semakin sukses dan senantiasa diberikan kesehatan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, peran dari Kemenang sendiri terkait prestasi putra-putri daerah, putra-putri masyarakat gitu ya, terkait mungkin ada perlombaan MTQ atau kejuaraan-kejuaraan atau prestasi-prestasi yang dalam bidang agama gitu, Kemenang sendiri perannya seperti apa Pak? Oh, Kemenang ini hadir di dalamnya karena Kementerian Agama ini salah satu saya sampaikan tadi punya peran untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, termasuk juga yang diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Prestasi akademik kita di Kabupaten Pekalongan khususnya sangat saat saya hadir di sini, mohon maaf sebelumnya, sudah cukup lumayan besar. Kita pernah menjuarai lomba madrasah reform tingkat nasional, juara 1 bidang kaligrafi. Kita juga pernah menjuarai kegiatan MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini. Ada 6 prestasi yang kita peroleh atau 6 kejuaraan yang kita dapatkan. Di samping itu juga kita pernah menjadi juara guru teladan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Dan prestasi-prestasi anak-anak kita di Kabupaten Pekalongan, ada taekwondo, ada juara karate, ada juga silat dari Man Pekalongan misalnya. Ini menjadi contoh bahwa kita ini mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya prestasi yang kuat. Bahkan kita ini dalam kontestasi ya, dalam perlombaan kemarin Rumah Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Pekalongan menjadi juara 2 nasional, yakni Rumah Moderasi Beragama. Dan itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk membuat lagu, yaitu lagu Linggo Asri Kampung Moderasi. Di samping memang Linggo Asri ini kita nobatkan sebagai kampung moderasi, kampung di mana di sana nilai-nilai toleransi, nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai penghargaan atas kearifan lokal dan tidak adanya radikalisme. No radikalisme ini ada di sana, maka menjadi miniatur kecil sebuah kehidupan yang moderat. Yang itu ada di Linggo Asri, maka kita nobatkan sebagai kampung moderasi. Nilai-nilai itu kemudian kita internalisasikan menjadi sebuah lagu Linggo Asri Kampung Moderasi yang sudah kita launching di gedung GPU yang hadir juga Bupati Pekalongan memberikan apresiasi atas pelaksanaan lagu ini, termasuk juga Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan juga para ASN di Kementerian Agama. Di samping itu juga kita bikin lagu baru, Pak. Namanya lagu Kota Santri yang Dirindukan. Bahwa kota santri ke Pekalongan ini dijuluki sebagai kota santri. Kalau kota Pekalongan kota batik, kan gitu kan. Maka di kota santri ini menjadi sebuah miniatur kehidupan santri. Mana santri itu ada 4 pilar yang menurut saya ini ya, yang kemudian dikembangkan dalam sebuah lagu itu adalah merupakan manifestasi dari kehidupan seorang santri.
Di situ ada apa namanya kepemimpinan yang adil dan menjaga, ada juga apa namanya ulama dan para cendekianya yang membagi ilmunya, menyebarkan ilmunya tanpa henti siang dan malam. Kemudian yang kaya suka berbagi, yang tidak punya atau kurang mampu ini tetap giat berkarya dan mendoakan. Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah kehidupan miniatur kota santri. Selama saya di sini, saya amati itu yang terjadi. Nah, maka saya bikin lagu ini dengan nama Kota Santri yang Dirindukan. Itu, Mbak. Oke, luar biasa. Berarti ini hal yang sangat menarik ini ya, Pak ya. Jadi dari Pak Imam sendiri di sini pun terus berkarya ya, Pak. Ya, menciptakan lagu-lagu, bahkan hingga 6 lagu ya, Pak ya. 6 lagu. Itu berarti apa saja itu, Pak? Sebelumnya sebelum di sini saya di Cilacap melahirkan 3 lagu. Yang pertama adalah Zona Integritas, yakni sebagai penguat semangat kepemilikan nilai-nilai integritas pada aparatur sipil negara kita, yang itu menjadi kunci keberhasilan dari sebuah kehidupannya menjadi seorang ASN. Jadi integritas ini penting, maka saya bikinkan lagu namanya Zona Integritas. Internalisasi nilai-nilai zona integritas itu harus ditanam ASN kita, dan ini adalah motivasi. Lagu ini adalah lagu motivasi agar itu ada dan bagian dari tidak terpisahkan dari kehidupan seorang ASN. Yang kedua adalah waspada corona. Ini saat corona ini sedang merebak di mana-mana, maka kegalauan masyarakat akan kehidupan yang terjadi akan musibah itu. Maka ada pesan-pesan agama yang saya tanamkan di situ, bahwa corona ini hadir adalah untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang. Jadi corona pun saatnya akan berakhir, dan corona ini kita hadapi dengan semangat, bukan dengan rasa hati yang kendor. Nanti dibuka lagunya, Mbak, di YouTube sudah ada di situ. Waspada Corona Imam Tobroni, ada lagu ini. Kemudian yang ketiga yakni lagu Agamaku Inspirasiku. Lagu Agamaku Inspirasiku ini lagu yang menggambarkan bahwa agama adalah sumber inspirasi bagi kehidupan kita. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, disitulah adalah agama. Agama yang menyemangati kita hidup. Agama ini yang harus menjadikan kita ini punya nilai-nilai semangat untuk berkarya. Bukan dengan agama kita jadi loyo, bukan dengan agama kita bermusuhan, bukan agama kita berpecah. Justru dengan agama lah yang merekatkan persatuan kesatuan. Dengan agama ini yang merukunkan kita semua. Oh ya, ada satu lagi lagu yang saya bikin tapi di Cilacap, namanya Cilacap Istimewa. Itu Cilacap tapi kampung saya ada. Saya bikin lagu namanya Cilacap Istimewa. Nanti kalau bisa dibuka di YouTube sudah beredar dengan 3.000-an lebih penonton. Nah, itu nanti bisa dilihat Cilacap Istimewa, itu karya Pak Imam. Saya kira itu, Mbak. Oke, luar biasa. Ini saking cintanya dengan kota-kota yang Bapak stay di situ ya, Pak ya. Bahkan dari Cilacap hingga di Pekalongan pun terus menciptakan lagu-lagu seperti itu, Pak. Nah, kalau tadi kan Pak Imam bilang bahwa agama itu bukanlah untuk menciptakan sebuah perpecahan seperti itu ya, Pak ya. Nah, dari peran Kemenak sendiri itu terkait bahwasanya kan kita tahu di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui ya, Pak ya. Di Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Nah, Kemenak sendiri dalam merangkul ke-6 agama itu di Kabupaten Pekalongan sendiri seperti apa, Pak? Kita punya FKUP. Lagu saya syairnya begini: agama ini yang membimbingnya
menjadi inspirasi bagi semua. Beribadah jadi kuncinya, toleransi adalah semangatnya. Lagunya salah satunya syairnya itu. Dan ini adalah lagu yang ada pesan di situ bahwa ibadah ini ada semangat, ada nilai kunci yang harus dilakukan oleh seluruh umat beragama tanpa kecuali siapapun. Tetapi toleransi adalah menjadi semangat kita dalam kehidupan itu. Dan di Kabupaten Pekalongan ini bahkan kemarin Litbang Kementerian Agama hadir di sini ingin menjadikan Kabupaten Pekalongan ini menjadi role model kabupaten moderasi beragama. Kabupaten yang ada ditanamkan nilai-nilai kerukunan di dalamnya. Di sini ada agama Hindu, ada agama Kristen, Katolik, dan sebagian kecil juga agama Buddha. Jadi agama ini di sini walaupun mayoritas ini pasti Islam karena juga menjadi kota santri, tetapi semangat keberagamaannya dalam keberagaman ini terjaga dengan baik, bahkan menjadi adanya kerukunan kita bekerja sama dengan tokoh agama, dengan FKUB, dengan lintas tokoh agama, dengan berbagai kalangan. Bahkan kita kemarin menyelenggarakan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita namakan namanya Besti, bersih-bersih tempat ibadah. Besti ini bersih-bersih tempat ibadah, baik Kristen, Katolik, semua agama kita hadir untuk bersih-bersih tempat ibadah. Jadi di masjid, gereja, iya, sampai gitu ya wihara gitu, pura maksud saya. Ini adalah kita sebut Besti, bersih-bersih tempat ibadah gitu. Dan kunjungan para tokoh lintas agama itu, Mbak. Ini pasti Islam karena juga menjadi kota santri, tetapi semangat keberagamaannya dalam keberagaman ini terjaga dengan baik, bahkan menjadi adanya kerukunan kita bekerja sama dengan tokoh agama, dengan FKUB, dengan lintas tokoh agama, dengan berbagai kalangan. Bahkan kita kemarin menyelenggarakan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita namakan namanya Besti, bersih-bersih tempat ibadah. Besti ini bersih-bersih tempat ibadah, baik Kristen, Katolik, semua agama kita hadir untuk bersih-bersih tempat ibadah. Jadi di masjid, gereja, iya, sampai gitu ya wihara gitu, pura maksud saya. Ini adalah kita sebut Besti, bersih-bersih tempat ibadah gitu. Dan kunjungan para tokoh lintas agama itu, Mbak. Oke, nah mungkin kita kembali lagi dari informasi yang kami terima itu di bulan Mei kan ada fenomena Rasdul Kiblat itu ya Pak ya, di mana posisi matahari melintasi tepat di atas Ka'bah ya. Iya betul. Nah dari kantor Kemenak sendiri itu ikut serta dalam pengecekan kembali arah kiblat ya Pak? Iya, kita rame-rame semua masyarakat kita terlibat di dalamnya. Kalau Kementerian Agama di sini pasti kita lakukan itu, tapi itu tersebar di semua masyarakat kita. Ada siswa madrasah, siswa matin, TPQ, guru matin, TPQ, juga ribuan masyarakat kita terlibat untuk ikut meyakinkan akan tanggal tersebut ada Rasdul Kiblat, yakni di mana matahari ini berada di atas Ka'bah atau berada dalam lintasan yang ada di situ Ka'bahnya. Dan tentu ini menjadi pembelajaran. Ini tidak semata-mata kita mengukur kiblat saja, bahwa kiblat itu berada di garis lurus dengan matahari itu enggak. Tetapi ini juga untuk pembelajaran bahwa yang pertama ada perhitungan di situ. Yang kedua akan kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa
ternyata pada waktu-waktu tertentu kok bisa ya matahari searah dengan arah kiblat. Ini menjadi pemacu semangat ketauhidan kita akan kekuasaan Tuhan. Sekaligus ini untuk pembelajaran para mahasiswa kita, anak-anak kita, guru-guru kita, dan masyarakat kita. Kita sudah beramai-ramai melakukan itu, Mbak. Betul. Ya, berarti itu memang rutin dilakukan ya Pak ya setiap fenomena itu terjadi. Ya, betul. Oke, luar biasa ya untuk peran-peran dari Kemenak sendiri. Nah, kita balik lagi dari Pak Imam sendiri, ini kan belum lama menyandang gelar doktor ya Pak, bahkan mendapatkan hasil yang hampir sempurna nih di IPK 3,95, luar biasa. Lo tahu Mbak, di mana nih? Iya. Wah, terbaca semua nih ternyata profilnya Pak Imam. Iya. Nah, kalau dari Pak Imam sendiri, gimana sih Pak untuk selalu menumbuhkan rasa semangat gitu ya di umur yang mungkin nggak muda lagi gitu ya Pak? Masih muda kok, nggak muda lagi. Oh, tetap semangat Pak Lima ya Pak. Dan pastinya kan di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini ya Pak ya? Betul Mbak. Ya memang saya syukuri itu, saya bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya saya, satu keluarga saya waktu itu kuliah semua. Saya kuliah S3, istri saya S2, anak saya yang pertama S2, anak saya yang kedua S2, yang ketiga S1, nah, yang keempat masih SMA waktu itu anak saya, semua kuliah. Jadi memang kita ini kan memang punya jargon ya, kutlubul ilma minal mahdi ilalah, belajar itu ya sepanjang hayat, dan tentu memang semangat ini harus menjadi nilai dalam kehidupan kita, termasuk semangat belajar kita. Kita bisa update persoalan-persoalan baru saat kita menjadi pelayan kepada masyarakat kalau kita punya ilmu. Dan ini tentu ya kadang-kadang juga ada tidak semangatnya juga, kadang-kadang lemah juga, kadang-kadang ini kapan selesainya, terutama dalam masa-masa menghadapi kita membuat disertasi kan gitu kan. Apalagi kalau kita harus berkunjung, saya jauh di Pekalongan ke Purwokerto, mencari dosen tanda tangan nunggu lama kan gitu. Kadang-kadang ada patah semangat juga, tetapi ini harus dibarengi dengan motivasi yang kuat bahwa saya harus selesai. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan motivasi-motivasi yang telah diberikan. Semoga sehat selalu dan apa yang telah diberikan untuk masyarakat bisa bermanfaat dan berbalik di kehidupan Bapak selanjutnya ya Pak ya. Semoga selalu diberkahi. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Mbak Aida. Usia yang semakin bertambah bukan menyurutkan semangat, tapi justru harus semakin mengenal arti kehidupan. Bagi Bapak Haji Imam Tobroni, belajar itu sepanjang hayat. Tak boleh puas dengan apa yang telah didapat, karena sejatinya ilmu akan terus berkembang dan mengimplementasikannya adalah goals dalam menaungi kehidupan sebagai manusia yang bermanfaat untuk sesama.